Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Trailer terbaru dari Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad. Langsung aja kita bahas, kita breakdown trailernya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Ya, jadi Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad ada trailer terbarunya, yang dimana ini beneran bikin merinding ya trailernya. Kalian bisa nonton langsung trailernya di YouTube Suburaya Ultraman Official. Ada beberapa scene kejutan yang menurut admin sayang banget untuk dilewatkan. Untuk kalian yang bertanya ini kapan rilisnya, tanggal tayangnya 28 Mei. Tapi sayangnya admin gak ada menemukan informasi tayangnya itu di YouTube. Di trailer tersebut hanya dikatakan di Ultraman Connection dan kalian harus rental, artinya bayar. Ini sayang banget sih nggak tayang di YouTube. Tapi semoga ini untuk tayang perdana aja. Nanti setelah beberapa bulan bakal tayang di YouTube. Ya udahlah, kita skip aja soal itu. Yang penting udah admin informasikan untuk kalian. Langsung aja kita breakdown trailernya dari scene per scene. Scene pertama, di sini ada Ultraman King, yang di belakangnya ada Ultraman Astra dan juga Ultraman Leo. Ultraman King mengatakan perang antara Absolutian dan Ultraman ini harus dihentikan. Nah, ternyata di The Kingdom, para Absolutian sudah bersiap-siap ingin berperang melawan Ultraman, yang dimana Tartarus akan menjadi komandannya. Absolutian juga mengirimkan pesan ini ke Tanah Cahaya. Biasanya perang itu memang ada deklarasinya. Lanjut, di sini ada Ultraman Taro yang mengatakan ini udah bukan waktunya lagi untuk berdebat. Jadi ya udah, kita perang aja. Scene berikutnya di sini ada Ultraman Zero yang menggunakan Tektor Gear, sedang berlatih dengan Seven dan juga Ultraman Leo. Ini bukan di masa lalu, ini di masa sekarang. Karena kalau di masa lalu, Ultra Seven itu nggak pernah menemui Zero. Mungkin tujuan latihan ini adalah untuk mengendalikan Ultimate Shining Zero. Scene selanjutnya menampilkan beberapa Ultra New Generation. Mulai dari yang terdepan di sini ada Ultraman Titas, lanjut Ultraman Taiga, Ultraman Fuma, Ultraman Victory, Ultraman Ginga, dan dua bersaudara Ultraman Rosso dan Ultraman Blue. Scene selanjutnya ini ada di The Kingdom. Sepertinya Ultraman ini mencoba menyusup ke dalam The Kingdom. Di sini yang terdepan ada Ultraman Xenon, Ultra 721, Andromelos yang bukan Ultraman, lanjut ada Ultraman Hikari, Ultraman Astra dan juga Ultraman Victory. Nah, di sebuah tempat ini ada Ultraman yang ngumpul banyak banget, yang dipastikan kalau ini akan segera perang coy. Dari sebelah kiri ada Ultraman Mebius, Ultraman Reboot, Ultraman Zero, Ultraman Leo, Zofi, Ultraman, Ultra Seven, Ultraman Jack, S dan juga Ultraman Taro. Kembali ke The Kingdom, di sini ada Titan yang sedang menggunakan pedangnya. Jadi kalau dia ingin bertarung itu matanya bersinar. Selanjutnya ada scene cepat yang memperlihatkan adanya Diavolo yang sedang berada di dalam Nara. Ada Belial, Trigger, Ultra Woman Jirigyo, Gina Spectre, lanjut ada Ultraman Taiga, Ultraman Victory dan Ultraman Ginga. Selanjutnya ada Ultraman Reboot, lalu ada trio lawa, Ultraman Zord, Ultraman Boy dan juga Ultraman Nice. Scene berikutnya memperlihatkan Ultraman Regulus yang dirantai. Selanjutnya ada Ultraman Astra yang sedang berada di sebuah portal atau pintu dan dia terdengar berteriak. Ini sekedar teori admin aja kalau Ultraman Astra ingin masuk ke dalam Nara untuk menyelamatkan Regulus. Karena dari perkataan Regulus sebelumnya itu mengindikasikan bahwa Astra ini adalah sahabatnya. Jadi ada kemungkinan kalau Ultraman Astra mencoba masuk ke dalam Nara untuk menyelamatkan Regulus. Next, ada kumpulan Ultraman New Generation. Ada Ultraman Z yang menggunakan form Delta Resclaw. Di sebelahnya ada Ultraman Rubu, Ultraman of Trinity, Ultraman Ginga Victory, Ultraman XXX, Ultraman Jit Royal Mega Master, dan yang paling terakhir adalah Ultraman Taiga Tristrium. Nah, Ultraman Jit kenapa gitu masih menggunakan Royal Mega Master? Kenapa nggak Ultimate Final gitu? Kalau Ultraman Rubu kenapa mereka nggak menjadi Ultraman Group? Itu di scene selanjutnya. Ultra Woman Jirigyo ternyata terpisah. Lalu scene selanjutnya menampilkan Ultraman Zero yang berada di sebuah reruntuhan. Lalu kita diperlihatkan Tagline The Ultimate versus The Absolute. Ini menandakan kalau Ultraman akan melawan Absolutian. Nah, di scene berikutnya ini yang buat merinding coy. Ultraman yang banyak banget ini ada Ultraman Reboot, Ultraman Zero, Ultraman Regulus, Ultraman Astra, Ultraman Leo, Zofi, Ultraman Seven, Jack, S, Taro dan Ultraman Mebius. Itu mereka akan berperang dengan Absolutian, yaitu Diavolo, Tartarus, Titan, Ultraman Trigger, Ultraman Belial dan para kroco-kroco Absolutian itu di belakangnya. Ini scene yang buat merinding. Di trailernya aja udah merinding gitu. Apalagi nanti pas udah tayang. Wah, makin nggak sabar nih. Selanjutnya di sini Ultraman Zero ngebacot ya, sama dengan Tartarus yang sama-sama ngebacot di situ. Ya adu bacot lah mereka. Tapi berikutnya mereka adu jotos. Di sini Ultraman Zero menggunakan form Ultimate Shining. Apakah ini udah full power atau masih dikacangin sama Tartarus? Iya, kita tunggu aja lah. Scene selanjutnya ini yang buat agak ngakak gitu. Ultraman Belial
Belial ketemu sama Beliaro dan digunain bertarung lagi. Nih, Ultraman Belial menggunakannya saat melawan Ultraman Victory. Tapi ini bukan berarti dia bertemu dengan dirinya sendiri. Beliaro itu bukan Belial, tapi ya tetap aja ngakak gitu. Scene selanjutnya di sini ada pertarungan Ultraman Taro dengan Ultraman Trigger, dan Trigger menyerang Ultraman Taiga. Selanjutnya ada scene pertarungan Gina Spectre melawan Ultra Woman Jirigyo. Jirigyo melawan Jirigyo. Next di sini ada Ultraman Taiga yang kembali menggunakan Taiga Tristrium Rainbow. Nah, bentuk yang ini ternyata adalah upgrade form dari Tristrium. Jadi masuknya udah form baru. Di sini Ultraman Taiga melawan Alien Bat. Lalu scene selanjutnya seperti yang udah admin teorikan, Ultraman Reiga ternyata beneran muncul. Semoga aja dia dapat screen time yang lebih. Nggak cuma sekali nonjok atau sekali kosen lah, biar terlihat gitu. Ini Super Ultra emang kuat banget. Harus sesuai dong dengan julukannya, yaitu salah satu Ultraman terkuat sepanjang masa. Selanjutnya ada pertarungan Titan melawan Ultraman Reboot. Ini Titan ya, tapi kepalanya kenapa gitu? Ya ternyata yang di kepalanya itu adalah Slugger, sama seperti Ultra Seven. Bisa dilepas juga untuk dijadikan senjata. Nah, ini bisa kalian lihat kan, itu yang di tangannya. Nggak tahu namanya apaan, kita sebut aja Slugger sekarang. Selanjutnya ada pertarungan Ultraman Astra dan Ultraman Leo yang melawan Tartarus. Scene berikutnya ini ada 7 Ultra Kyodai, yang dimana tubuh mereka itu bercahaya, seolah-olah mereka ini habis sedang melakukan fusion. Nah, ini sekaligus mengkonfirmasi kalau Ultraman Mebius Infinity bakalan comeback juga. Jadi di awal tadi ada Ultraman King, lalu Ultraman Reiga, dan di sini Ultraman Mebius Infinity juga udah ditis kemunculannya. Walaupun dia nggak diperlihatkan, tapi ya Ultra Kyodai tadi itu badannya bercahaya semua. Next di sini ada pertarungan antara dua pengguna Cosmo Beast Fist, Ultraman Regulus melawan Diavolo. Tapi di sini yang paling unggul itu ya Ultraman Regulus, karena Regulus punya dua Cosmo Beast Fist, dan dia sendiri mengatakan kalau dia udah mendapatkan gelar Grandmaster. Setelah trailer berakhir dan memunculkan title card, kalian jangan close dulu videonya, karena setelah itu ada scene yang cukup mengagetkan, yang dimana Titan tiba-tiba diserang, yang ternyata penyerangnya itu adalah 3 Ultra. Mereka ternyata adalah Ultraman USA. Ya, Ultra Woman Bat, Ultraman Chuck, dan Ultraman Scott. Jadi rumor yang kemarin itu bener ya, Ultraman USA comeback. Nah, ini kostum mereka bener-bener anime akurat banget. Saat mereka muncul itu mereka mengatakan, jangan lupakan kami. Dan perkataan ini gak hanya ditujukan untuk Titan, tapi juga untuk penonton. Kami ini juga bagian dari franchise Ultraman loh, jadi jangan lupakan kami. Nah, itu dia breakdown kita tentang trailer Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad. Wah, trailer yang keren banget. Admin sampai kehabisan kata-kata ini. Jadi admin cuma mau mengingatkan aja lagi, kalau perilisan global UGF-TDC ini ada di Ultraman Connection. Masih nggak tahu nih apakah bakal tayang di YouTube juga atau enggak. Tapi bacaan di sini global release only on, yang artinya rilis global itu hanya di Ultraman Connection. Oke, udah segini aja lah yang bisa dibahas. Semoga bermanfaat. Kalian juga silahkan berteori banyak-banyak. Oke, segini aja yang bisa admin sampaikan. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe bagi yang belum, komen dan share juga video ini. Follow Instagram admin Prayogariski65, donasi bagi yang mau, linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton and see you next video.